Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok F, kelas K013, Akuntansi Keuangan Menengah, akan mempresentasikan RMK Chapter 11 yang berjudul Penyusutan, Penurunan Nilai, dan Pengurasan. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan para anggota kelompok kami. Yang pertama ada Indra Mahputra dengan NP Mahir 238. Yang kedua ada saya sendiri, Valentino Ardiansyah dengan NP Mahir 239. Yang ketiga ada Rehan Rafiq Ramadan dengan NP Mahir 274. Yang keempat ada Erlin Febriana Zanetti dengan NP Mahir 315. Dan yang terakhir ada Dea Kanza Hayu Ramadana dengan NP Mahir 423. Penyusutan metode alokasi biaya. Penyusutan adalah proses alokasi biaya aset tetap ke dalam beban secara sistematis selama masa manfaatnya. Metode ini digunakan karena nilai aset sulit diukur secara objektif dan untuk mencocokkan biaya dengan pendapatan. Setelah itu, istilah berbeda digunakan untuk jenis aset yang berbeda, yang dimana depreciation itu buat aset tetap, depletion itu buat sumber daya alam, dan amortization itu aset tidak berwujud. Faktor dalam proses penyusutan. Yang pertama itu ada dasar penyusunan aset. Dasar penyusunan aset itu ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama itu biaya perolehan, dan yang kedua nilai residu, atau nilai yang diperkirakan diterima saat aset dijual atau tidak digunakan lagi. Dasar penyusutan itu sama dengan biaya perolehan dikurangi nilai residu. Contohnya jika biaya sama dengan 10 euro dan nilai residunya 1000 euro, maka dasar penyusutannya jadi 9000 euro. Yang kedua, estimasi umur manfaat. Umur manfaat aset sering berbeda dari umur fisiknya. Mesin mungkin masih bisa digunakan secara fisik, tetapi tidak lagi ekonomis. Aset dihentikan karena yang pertama faktor fisik, bisa kerusakan atau bencana. Yang kedua faktor ekonomi, aset menjadi tidak efisien atau ketinggalan. Faktor ekonomi itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ketidakcukupan, aset tidak lagi memenuhi kebutuhan, misalnya gedung terlalu kecil. Yang kedua penggantian, diganti dengan aset yang lebih efisien, misalnya teknologi baru. Dan yang terakhir keusangan, aset menjadi ketinggalan zaman. Nah, di sini ada metode penyusutan. Yang pertama itu activity method atau metode aktivitas, atau juga disebut metode unit produksi, menganggap bahwa penyusutan didasarkan pada penggunaan atau produktivitas aset, bukan pada waktu. Perusahaan mengukur umur aset berdasarkan output atau jumlah unit yang dihasilkan, atau input, misalnya jam kerja mesin. Secara konsep, output lebih tepat, tetapi sering sulit diukur. Oleh karena itu, jam kerja mesin sering digunakan. Yang kedua itu straight line method atau metode garis lurus. Metode garis lurus menganggap bahwa penyusutan merupakan fungsi dari waktu, bukan dari penggunaan aset. Metode ini banyak digunakan karena sederhana dan mudah diterapkan. Metode ini juga sering dianggap paling tepat secara konsep, terutama jika penurunan manfaat aset terjadi secara konstan setiap periode, misalnya karena keusangan bertahap. Yang ketiga itu diminishing returns method atau metode penyusutan menurun atau dipercepat. Metode penyusutan menurun adalah metode yang membebankan biaya penyusutan lebih besar pada tahun-tahun awal dan lebih kecil pada periode berikutnya, sehingga disebut sebagai penyusutan dipercepat. Metode ini digunakan karena aset umumnya lebih produktif di awal pemakaian dan untuk menyeimbangkan biaya, mengingat biaya perawatan biasanya meningkat di akhir masa manfaat. Contohnya adalah metode jumlah angka tahun dan metode saldo menurun. Nah, untuk metode jumlah angka tahun sendiri itu metode penyusutan yang menghasilkan beban semakin kecil setiap tahun. Dihitung dari biaya yang dapat disusutkan, biaya perolehan dikurangi nilai residu. Perhitungannya menggunakan pecahan dengan penyebut berupa jumlah umur aset dan pembilang berupa sisa umur manfaat yang terus menurun tiap tahun, hingga pada akhir masa manfaat nilai buku sama dengan nilai residu. Dan untuk metode saldo menurun, metode penyusutan yang menggunakan tarif persentase sebagai kelipatan dari metode garis lurus dan diterapkan pada nilai buku aset yang terus menurun setiap tahun. Contohnya, jika umur aset 10 tahun, maka tarif garis lurus itu 10%, sehingga metode double declining menjadi 20% dari 2 dikali 10%. Metode ini tidak mengurangkan nilai residu dalam perhitungan awal, dan beban penyusutan akan semakin kecil seiring penurunan nilai buku, hingga akhirnya berhenti saat nilai buku mencapai nilai residu. Oke, selanjutnya masalah penyusutan lainnya. Yang pertama ada penyusutan komponen. Adalah konsep di mana suatu aset tetap dibagi menjadi beberapa bagian penting. Lalu setiap aset tersebut secara terpisah sesuai dengan umur manfaatnya masing-masing. Hal ini dilakukan karena setiap komponen bisa memiliki masa pakai yang berbeda, sehingga penyusutan menjadi lebih akurat dalam mencerminkan penggunaan aset. Nah, ini sebagai contoh ada sebuah perusahaan pesawat memiliki 3 komponen utama.
Yang pertama ada airframe dengan nilai sebesar 60 juta dengan usia pakai selama 20 tahun. Selanjutnya ada engine komponen dengan nilai pakainya dengan nilai asetnya sebesar 32 juta dengan usia pakai selama 8 tahun. Selanjutnya ada order komponen dengan nilainya 8 juta dengan usia pakai 5 tahun. Nah, kita cari dulu untuk komponen depreciation-nya. Yaitu yang pertama ada airframe sebesar 60 juta tadi dibagi dengan 20 yaitu usia pakainya. Ketemunya setiap tahun nanti akan terdepresiasi sebesar 3 juta. Selanjutnya ada engine komponen sebesar 32 juta dibagi dengan 8 tahun usia pakainya. Ketemunya 4 juta dalam depresiasinya. Selanjutnya ada order komponen sebesar 8 juta dibagi dengan 5 tahun. Ketemunya 1.600 untuk depresiasinya. Nah, untuk total komponen amount-nya itu sebesar 100 juta. Sedangkan untuk total komponen depreciation-nya sebesar 8.600. Nah, untuk jurnal penyesuaiannya nanti depreciation expense sebesar 8.600 di debit dan akumulasi depreciation equipment di kredit sebesar 8.600. Nah, ini untuk laporan posisi keuangannya. Non-current asetnya yaitu airplane sebesar 100 juta dikurangi dengan akumulasi depreciation airplane sebesar 8.600, ketemunya 91.400. Oke, selanjutnya penyusutan periode parsial adalah penyusutan yang dihitung secara proporsional ketika aset tidak digunakan selama satu periode penuh, misalnya karena dibeli atau dijual di tengah tahun. Nah, ini ada tabelnya, kita baca dulu soalnya. Sebagai ilustrasi, anggaplah Steeltex membeli mesin lain seharga 10.000 pada tanggal 1 Juli 2022. Dengan masa manfaat diperkirakan 5 tahun dan tanpa nilai sisa. Gambar di samping menunjukkan angka penyusutan tahun 2022 hingga tahun 2024 dengan menggunakan dua metode. Metode yang pertama adalah sum of the years digits. Nah, kita bedah dulu jawabannya ya, menggunakan metode sum of the years digit ini. Nah, pada tahun pertama, satu tahun penuh, yaitu 5/15 dikalikan dengan 10.000, ketemunya 3.333. Yang tahun kedua, 4/15 dikali 10.000, yaitu 2.666. Yang tahun ketiga, 3/15, yaitu 10.000 dikali 10.000, sama dengan ketemunya 2.000. Sedangkan untuk metode double declining balance, yang pertama 40% dikali 10.000, yaitu 4.000. Selanjutnya 40% dikali 6.000, yaitu 2.400. Selanjutnya 40% dikali dengan 3.600, ketemunya 1.440. Nah, ini ada depreciation from Juli tahun 2022 hingga Desember tanggal 31 tahun 2022. Pada metode SYD atau sum of the years digits, yaitu 6/12 dikali dengan tadi tahun pertamanya, yaitu 3.333, ketemunya 1.666,67. Sedangkan di DDB atau double declining balance, yaitu 6/12 dikali dengan 4.000, yaitu di tahun pertamanya, ketemunya 2.000. Nah, pada tahun pertama ini lebih besar di metode double declining balance. Pada tahun kedua, yaitu tahun 2023, 6/12 dikali dengan 3.333, ketemunya 1.666,67. Selanjutnya 6/12 kali 2.666,67, ketemunya 1.333. Nah, ketemunya di metode SYD yaitu sebesar 3.000. Sedangkan di metode DDB yaitu ketemunya 3.200. Nah, di saat ini masih lebih besar di metode DDB. Nah, memasuki tahun keempat yaitu di metode SYD yaitu 6/12 dikali dengan 2.666,67, ketemunya 1.333,33. Selanjutnya 6/12 dikali 2.000, ketemunya 1.000. Dijumlahkan ketemunya di metode SYD yaitu sebesar 2.333,33. Sedangkan di metode DDB atau double declining balance yaitu 6/12 dikali 2.400, ketemunya 1.200. Selanjutnya 6/12 kali 1.440, ketemunya 720. Dijumlahkan ketemunya 1.920. Di sini terdapat perbedaan lagi, yaitu di mode DDB menjadi lebih kecil dibanding dengan SYD. Oke, selanjutnya penyusutan dan penggantian aset tetap, pabrik, dan peralatan adalah proses alokasi biaya aset tetap selama umur manfaatnya. Penyusutan bukan merupakan sumber kas untuk mengganti aset, melainkan hanya beban akuntansi. Pergantian aset dilakukan menggunakan kas dari operasi perusahaan.
sehingga perlu perencanaan terpisah. Misalkan sebuah bisnis memulai beroperasi dengan aset tetap senilai 500.000 yang memiliki nilai guna masa hidup selama 5 tahun. Nah, di sini ada jurnalnya, plan aset 500.000 dan equity-nya 500.000. Selanjutnya, jika kita berasumsi bahwa perusahaan tidak memperoleh pendapatan selama 5 tahun, maka pendapatannya adalah, nah di sini dari tahun pertama sampai tahun kelima, revenue-nya 0 semua. Sedangkan untuk beban pengeluarannya 100.000 setiap tahunnya. Jadi setiap tahun kita rugi sebesar 100.000. Jadi total penyusutan aset tetap selama 5 tahun adalah 500.000. Dengan tadi 100.000 dikali dengan 5. Oleh karena itu, posisi keuangan pada akhir 5 tahun adalah plan asetnya 0 dan equity-nya juga 0. Selanjutnya, revisi tarif penyusutan adalah estimasi umur manfaat atau nilai residu aset. Perubahan ini dicatat secara prospektif, sehingga hanya mempengaruhi penyusutan periode sekarang dan ke depan, tanpa mengubah periode sebelumnya. Nah, sebagai contoh, Nestle membeli mesin CHF sebesar 90.000 dengan umur awal 20 tahun. Depresiasinya sebesar 4.500 per tahun. Setelah 10 tahun, umur direvisi menjadi 30 tahun. Sehingga seharusnya depresiasi 3.000 per tahun. Sebesar 3.000 per tahun. Akibatnya, selama 10 tahun pertama, depresiasi terlalu besar 1.500 per tahun. Dan laba menjadi lebih kecil. Nah, di sini ada tabelnya. Yang pertama, depreciation charge per books, yaitu selama 20 tahun terlebih dahulu, dikali dengan 90.000. Nah, per tahunnya kita kena 4.500, dan selama 10 tahun kita membayar 45.000. Selanjutnya diganti dengan 30 tahun dengan nilai 90.000. Per tahunnya kita kena 3.000, dan selama 10 tahun kita membayar 30.000. Nah, jadi kita perbedaan selisihnya yaitu 1.500 per year per tahunnya, dan 10 tahunnya selisihnya 15.000. Nah, untuk menghitung mesinnya yaitu 90.000 dikurangi dengan akumulasi depresiasi tadi sebesar 45.000. Ketemunya book value of machine and the end 10 tahun yaitu 45.000. Depreciation untuk kedepannya 45.000 dan masih sisa 20 tahun lagi. Jadi 45.000 dibagi dengan 20 tahun. Ketemunya 2.250 per tahun. Jadi depresiasi kedepannya itu menjadi hanya 2.250 per tahunnya. Tujuan 3 dari bab ini adalah jelaskan masalah akuntansi yang berkaitan dengan penurunan nilai aset. Penurunan nilai terjadi ketika perusahaan tidak lagi mampu memulihkan nilai tercatat carrying amount suatu aset berwujud jangka panjang, baik melalui penggunaan operasional sehari-hari maupun melalui penjualan aset tersebut. Fenomena ini sangat umum terjadi di industri yang bergerak cepat seperti elektronik dan komputer. Prosedur uji penurunan nilai. Uji ini membandingkan nilai tercatat dengan jumlah terpulihkan. Nilai tercatat adalah biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara A. Nilai wajar neto, harga jual dikurangi biaya pelepasan, B. Nilai pakai, nilai kini dari arus kas masa depan yang diharapkan. Aturannya, jika nilai tercatat lebih besar daripada jumlah terpulihkan, terjadi impairment. Selisihnya dicatat sebagai rugi. Jika nilai tercatat kurang dari jumlah terpulihkan, tidak ada impairment. Selanjutnya ada penentuan dasar depresi. Dasar depresi adalah jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh, mengeksplorasi, dan mengembangkan sumber daya alam, yang kemudian akan dialokasikan sebagai beban selama masa pemanfaatannya. Untuk komponen biaya dari dasar depresi ini ada 3. Yang pertama ada biaya praeksplorasi, yang kedua ada biaya eksplorasi dan evaluasi, dan yang ketiga ada biaya pengembangan. Yang pertama ada biaya praeksplorasi. Biaya praeksplorasi adalah biaya yang dikeluarkan sebelum perusahaan memiliki hak resmi untuk melakukan pencarian sumber daya. Biasanya digunakan untuk menilai apakah suatu area berpotensi mengandung sumber daya. Karakteristiknya yaitu sifatnya yang tidak pasti atau spekulatif, karena bisa saja area yang dicari itu tidak memiliki sumber daya yang diinginkan oleh perusahaan itu sendiri. Yang kedua ada biaya eksplorasi. Biaya eksplorasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencari dan menilai apakah sumber daya benar-benar ada serta layak untuk diambil.
seperti pengeboran, pengambilan sampel, serta pembelian hak eksplorasi. Untuk karakteristiknya, yang pertama sama seperti tadi, yaitu hasilnya belum pasti, karena bisa saja berhasil dan gagal. Yang kedua, bisa terjadinya dry hole atau pengeboran tanpa hasil, jadi sudah dibor tapi tidak ada sumber daya yang tersedia gitu. Untuk pendekatannya sendiri ada dua cara. Yang pertama ada full cost, yaitu semua biaya dikapitalisasi. Untuk pendekatan kedua yaitu successful effort, jadi biaya yang dikapitalisasi hanya biaya yang berhasil saja. Yang ketiga ada biaya pengembangan. Biaya pengembangan adalah biaya yang dikeluarkan setelah terbukti bahwa sumber daya layak secara teknis dan menguntungkan secara komersial untuk diambil. Seperti pembuatan terowongan, sumur, atau jalur tambang. Untuk jenis biayanya ada dua. Yang pertama ada biaya tangible atau berwujud. Ini seperti alat berat, kendaraan, dan peralatan. Untuk tangible ini tidak masuk depresi karena ini masuknya depresiasi. Sedangkan jenis biaya yang kedua yaitu intangible, yaitu tidak berwujud, seperti sumur, terowongan. Nah, intangible ini baru masuk ke depresi. Selanjutnya ada alokasi biaya sumber daya, yaitu proses pengalokasian biaya sumber daya alam ke beban selama periode pemanfaatannya, seiring dengan jumlah sumber daya yang diekstraksi atau digunakan. Proses ini dilakukan setelah perusahaan menentukan dasar depresi tadi, dengan tujuan agar biaya yang diakui secara sistematis sesuai dengan tingkat produksinya. Untuk rumusnya sendiri yaitu total daya dikurangi residual value atau nilai sisa, lalu dibagi dengan total estimasi unit yang tersedia, sehingga menghasilkan biaya depresi per unitnya. Setelah itu, biaya depresi per unitnya ini kita kalikan dengan unit yang diproduksi, sehingga menjadi total depresi. Nah, angka dari total depresi inilah yang kita masukkan ke jurnal, yaitu jurnalnya inventory di debit dan kreditnya adalah akumulasi depresiasi. Untuk pelaporannya di laporan keuangan, ini masuk ke neraca, yaitu di bagian aset, serta masuk ke laba rugi di bagian COGS atau cost of goods sold. Selanjutnya ada yang namanya estimasi cadangan yang dapat dipulihkan, yaitu perkiraan jumlah sumber daya alam seperti minyak, gas, atau mineral yang dapat diekstraksi secara ekonomis dari suatu lokasi. Estimasi ini didasarkan pada informasi yang tersedia dan dapat berubah seiring adanya data baru atau perkembangan teknologi. Oleh karena itu, estimasi ini bersifat tidak pasti dan sering dianggap sebagai perkiraan terbaik yang dapat dibuat oleh perusahaan. Dengan catatan, jika estimasi berubah, maka tarif depresi juga harus disesuaikan dengan rumus, yaitu sisa biaya dibagi dengan estimasi cadangan baru sehingga menghasilkan tarif baru. Lalu ada yang namanya dividen likuidasi atau liquidating dividend. Yaitu dividen yang dibayarkan perusahaan kepada pemegang saham yang jumlahnya melebihi laba yang dihasilkan, sehingga sebagian dari dividen tersebut merupakan pengembalian modal yang telah diinvestasikan oleh pemegang saham, bukan berasal dari laba perusahaan. Contoh, jika perusahaan memiliki laba ditahan sebesar 1.650.000 dan modal 1.350.000, maka jurnalnya adalah laba ditahan berkurang di debit sebesar 1.650.000 dan saham biasa juga berkurang di debit sebesar 1.350.000. Sedangkan cash berkurang di kredit sebesar 3 juta. Nah, selanjutnya itu membahas tentang penilaian ulang atau revaluasi. Jadi, sebagaimana yang kita ketahui, standar akuntansi itu kan memberikan alternatif selain biaya perolehan atau historical cost. Jadi, untuk menilai aset berwujud jangka panjang setelah aset tersebut itu dimiliki. Nah, jika perusahaan itu merasa nilai buku aset itu sudah tidak mencerminkan harga pasar yang sebenarnya, maka mereka itu dapat menggunakan revaluasi ini. Nah, yang pertama, kita membahas pengakuan penilaian ulangnya. Jadi, pengakuan penilaian ulang itu terjadi ketika perusahaan memilih menggunakan nilai wajar untuk aset tetap setelah perolehan. Nah, perubahan nilai wajar itu dicatat dengan yang pertama itu menyesuaikan nilai aset. Jadi, nilai aset di neraca itu akan disesuaikan seperti dinaikkan atau diturunkan agar setara dengan nilai wajarnya pada tanggal pelaporan. Nah, yang kedua itu dampak ke ekuitas, yaitu menghitung selisih kenaikan nilai tersebut tidak langsung. Jadi, selisih kenaikan nilai tersebut itu tidak langsung diakui sebagai laba di laporan laba rugi, melainkan diakui sebagai surplus revaluasi yang masuk ke dalam ekuitas. Nah, hal ini itu dilakukan karena keuntungan tersebut itu belum direalisasi. Nah, yang pertama
membahas penilaian ulang pada tanah. Jadi di sini ada contoh, Siemens Group itu membeli tanah seharga 1 juta euro, lalu memilih menggunakan nilai wajar. Nah, pada akhir periode itu nilai tanah naik menjadi 1.200.000 euro. Yang pertama kita menghitung selisihnya dulu. Yang pertama kan 1 juta ya harga awalnya, kemudian naik menjadi 1.200.000. Artinya selisihnya itu ada 200.000. Nah, jadi jurnalnya kita mencatat di jurnal itu land atau tanah sebesar 200.000 pada debit, kemudian keuntungan yang belum direalisasi itu juga 200.000 pada kredit. Nah, selanjutnya yaitu membahas penilaian kembali terkait aset yang dapat disususkan. Nah, di sini ada contoh, jadi perusahaan Lenovo Group itu membeli peralatan seharga 500.000 yen pada tanggal 2 Januari 2022. Nah, dengan umur manfaat 5 tahun. Nilai sisanya 0 dan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Nah, perusahaan juga memilih menggunakan model revaluasi selama masa manfaat aset tersebut. Lenovo mencatat beban penyusutan sebesar 100.000 yen, yaitu diperoleh dari 500.000 yen dibagi 5. Tadi kan harganya itu 500 yen, harga peralatan dibagi dengan 5. 5 itu dari umur manfaatnya, yaitu 5 tahun. Nah, menghasilkan 100.000 yen. Nah, pada tanggal 31 Desember 2022, Lenovo ini mencatat jurnalnya yaitu depreciation expense atau beban depresiasi itu sebesar 100.000 pada debit dan akumulasi depresiasi peralatan itu 100.000 pada kredit. Nah, yang kedua membahas terkait masalah revaluasi. Jadi revaluasi itu dapat dikatakan per kelas aset, bukan semua aset. Namun jika satu kelas itu dipilih, seluruh aset dalam kelas tersebut itu harus direvaluasi secara konsisten atau tidak boleh selektif. Nah, jadi revaluasi juga harus diperbarui secara berkala agar mencerminkan nilai wajar yang sebenarnya di pasar. Nah, setelah kita memahami proses pencatatan dan revaluasi, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting bagi para pemangku kepentingan, yaitu bagaimana aset tersebut itu disajikan dalam laporan keuangan dan bagaimana kita menganalisis kinerjanya. Nah, yang pertama kita membahas tentang penyajiannya terlebih dahulu. Nah, jadi kita harus menyajikan sesuai dengan standar penyajiannya. Di sini tuh ada 3 poin utama yang harus dipatuhi oleh sebuah perusahaan. Jadi yang pertama itu tentang pemisahan pelaporan. Jadi aset tetap itu harus disajikan berdasarkan biaya perolehan dan jika ada kewajiban terkait aset tersebut itu harus dilaporkan secara terpisah dan transparan. Nah, yang kedua yaitu tentang pemisahan aset. Jadi kita itu harus membedakan mana aset yang masih produktif, artinya itu yang masih digunakan dalam operasional, dan mana aset yang sudah tidak digunakan lagi. Nah, hal ini itu penting agar investor itu tahu kapasitas produksi perusahaan yang sebenarnya. Nah, yang kedua, yang selanjutnya itu tentang penyajian nilai netonya. Jadi dalam neraca itu aset tetap itu harus dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Sedangkan untuk sumber daya mineral, nilainya itu dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Nah, selanjutnya itu masuk ke analisis aset tetapnya, membahas analisisnya. Jadi, bagaimana kita mengukur efektivitas aset-aset tersebut? Nah, kita itu menggunakan analisis rasio. Nah, rasio pertama itu ada rasio perputaran aset atau aset turnover. Jadi rasio ini itu menunjukkan seberapa besar penjualan yang dihasilkan dari setiap investasi dalam aset. Nah, rumusnya sendiri itu net sales dibagi average total asset atau laba bersihnya dibagi rata-rata total aset. Nah, selanjutnya itu ada margin laba atas penjualan. Jadi penjualan tinggi itu kan tidak cukup ya.
Jadi kita harus melihat profitabilitasnya melalui dua rasio berikutnya, yaitu ini margin laba atas penjualan. Jadi margin laba atas penjualan adalah rasio laba bersih terhadap penjualan bersih yang menunjukkan tingkat profitabilitas sebuah perusahaan. Jadi di sini itu mengukur berapa persen dari penjualan yang benar-benar menjadi laba bersih. Nah, rumusnya itu net income dibagi net sales. Kemudian selanjutnya itu ada pengembalian aset atau return on asset. Jadi ini tuh adalah tingkat pengembalian yang diperoleh perusahaan dari penggunaan asetnya. Nah, rumusnya sendiri yaitu net income dibagi average total asset. Nah, selanjutnya itu membahas tentang revaluasi aset tetap. Jadi, revaluasi aset tetap itu mencatat perubahan nilai wajar setelah akuisisi dengan kenaikan diakui sebagai surplus revaluasi, bukan laba bersih. Jadi, aturan umum untuk akuntansi revaluasi itu ada 4 di sini. Yang pertama itu kenaikan nilai di atas biaya historis dicatat sebagai laba komprehensif lain dan menambah ekuitas, bukan laba bersih. Nah, yang kedua itu penurunan nilai di bawah biaya historis itu diakui sebagai kerugian yang mengurangi laba bersih dan ekuitas. Kemudian yang ketiga itu kenaikan yang membalik kerugian sebelumnya itu diakui sebagai laba hingga sebesar kerugian tersebut. Sisanya sebagai surplus revaluasi. Nah, yang terakhir itu penurunan yang membalik kenaikan sebelumnya terlebih dahulu mengurangi OSI atau surplus revaluasi, dan sisanya itu diakui sebagai kerugian di laba rugi. Nah, yang pertama itu membahas penilaian ulang tanah. Jadi penilaian ulang tanah adalah proses menyesuaikan nilai tanah dalam laporan keuangan agar mencerminkan nilai wajar atau fair value saat ini. Nah, bukan hanya biaya historis atau harga perolehan awal. Nah, pertama kita menghitung kenaikan nilainya. Jadi ini tuh terjadi ketika nilai wajar tanah itu lebih besar dari nilai yang tercatat. Kemudian yang kedua itu ada penurunan nilai di bawah biaya historis. Itu terjadi ketika nilai wajar tanah itu lebih kecil dari nilai yang tercatat, bahkan bisa lebih rendah dari harga perolehan awal. Nah, yang ketiga itu pemulihan kerugian penurunan nilai. Ini itu terjadi ketika nilai tanah yang sebelumnya itu turun, kemudian naik kembali. Nah, yang selanjutnya itu penilaian ulang aset yang dapat disusutkan. Jadi ini adalah penyesuaian nilai aset tetap ke nilai wajar. Tapi karena asetnya itu punya umur manfaat, maka setelah revaluasi itu ada kenaikan nilai. Yang pertama, kenaikan nilai itu terjadi ketika nilai wajar aset itu lebih besar dari nilai tercatatnya. Kemudian yang kedua itu terjadi penurunan nilai di bawah biaya historis. Nah, nilai wajar ini tuh terjadi ketika nilai wajar lebih kecil dari nilai yang tercatat atau bahkan bisa lebih rendah dari harga perolehan awal. Nah, yang ketiga itu pemulihan kerugian penurunan nilai. Nah, ini terjadi ketika nilai aset yang sebelumnya itu turun kemudian naik lagi. Sekian yang dapat kami presentasikan. Bila terdapat salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.